Halo anak-anak kelas 6, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita lanjut lagi materi IPA kita. Silakan buka buku kamu halaman 29. Hari ini kita akan membahas tentang revolusi bumi dan pengaruhnya. Ya. Kalau kemarin kita udah belajar tentang rotasi, hari ini kita belajar tentang revolusi bumi. Ya. Selain berrotasi, bumi juga melakukan pergerakan, yaitu mengelilingi matahari. Pergerakan bumi mengelilingi matahari itu disebut dengan revolusi bumi. Ya. Bumi membutuhkan waktu 365 seperempat hari atau 1 tahun untuk melakukan satu kali revolusi. Ya. Jadi revolusi bumi itu terjadi selama 365 hari, ya, atau lebih kita tahu adalah 1 tahun. Ya. Bumi mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk oval. Pada saat bumi berevolusi, sumbu bumi miring ke arah yang sama. Besar kemiringan sekitar 23,5 derajat jika diukur dari garis khatulistiwa atau ekuator. Kemiringan bumi terhadap poros dan gerak revolusi bumi ternyata menyebabkan terjadinya gerak semu tahunan matahari. Ya. Nah, untuk gerak semu tahunan matahari itu adalah kedudukan peredaran matahari yang dilihat dari bumi selama sepanjang tahun, seolah-olah matahari melakukan pergeseran dari utara ke selatan dari khatulistiwa. Ya, akibatnya matahari tidak terbit dan tenggelam pada sisi yang sama setiap tahun. Kadang-kadang matahari terbit agak ke arah utara ataupun kadang-kadang juga bisa ke arah agak selatan. Nah, berdasarkan dari revolusi bumi tadi, ya, tentang pergerakan bumi mengelilingi matahari itu ternyata terjadi beberapa peristiwa ataupun berpengaruh terhadap beberapa peristiwa. Ya. Ada 3 peristiwa yang diakibatkan oleh adanya revolusi bumi ini. Ya. Nah, peristiwa yang pertama adalah terjadinya perubahan musim di belahan bumi utara dan selatan. Kemudian yang kedua, terjadinya perbedaan lamanya waktu malam dan siang hari. Kemudian yang ketiga adalah perubahan kedudukan matahari. Kalian bisa lihat tentang perubahan musim yang terjadi di belahan bumi utara dan bumi selatan seperti ini, ya. Ada 4 musim, ya, ada musim semi, musim panas, musim gugur, dan juga musim dingin. Di mana terjadinya itu tidak bersamaan, ya, atau berbeda, ya. Di belahan bumi utara bisa terjadi musim semi, sedangkan pada waktu bersamaan ternyata di belahan bumi selatan itu mengalami musim gugur. Jadi pada saat bersama itu tidak terjadi musim yang sama, tapi berbeda, ya, antara bumi utara dengan juga bumi selatan. Itulah pembahasan kita hari ini tentang revolusi bumi dan juga pengaruhnya. Tadi ada 3 pengaruhnya sudah Ibu sampaikan. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bisa membuat kamu mengerti ternyata bumi melakukan 2 gerakan, ada rotasi, ada revolusi. Kemudian yang dimaksud rotasi seperti apa, yang dimaksud dengan revolusi seperti apa, kamu harus bisa membedakannya. Bu harap dari penjelasan ini bisa membedakan, kemudian pengaruh-pengaruhnya juga, dan semoga kalian bisa tuliskan hal-hal yang penting yang sudah kita bahas pada hari ini di buku catatan kamu. Dan untuk kegiatan kamu di rumah, silakan buka buku kamu halaman 31. Di halaman 31 ada 3 pertanyaan, ya, yang berdasarkan pengaruh dari revolusi bumi. Jadi nanti kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku itu di halaman 31, nomor 1 sampai nomor 3, dituliskan di buku latihan kamu dan dikumpulkan. Ya, gua harap kalian maksimal dalam menjawabnya biar lebih memahami kembali. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, selalu jalankan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan, jaga jarak, serta mengurangi kegiatan di luar rumah. Sampai di sini dan sampai jumpa.